Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان معاشر المسلمين والmuslimat, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Senantiasa kita memuji Allah, bersyukur atas karunia dan rahmatnya serta hidayahnya. Allah subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam satu akidah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita hambanya yang bersyukur. Tidak lupa kita bersalawat dan mengucapkan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat beliau, sahabat beliau, orang-orang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Izinkan kami, berikan kami kesempatan untuk menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Isma'u minni." Dengarkan dariku. La'alli la'alqakum ba'da ami hadza. Jangan-jangan kita tidak bertemu setelah tahun ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam, dia orang yang sangat penyayang, ar-rauf, ar-rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Sayang terhadap orang beriman. Bahkan beliau lebih sayang dari seorang bapak, dari seorang ibu kepada anaknya. Siapa yang pernah menanti kita, yang membimbing kita tanpa upah? Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di atas as-sirat, Nabi pun menanti kita sambil mendoakan kita, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Ketika kita masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakan kita pintu. Adakah orang yang seperti ini? Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurrul mayamin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian haram untuk kalian tumpahkan dan kalian coreng seperti haramnya hari ini, fi syahrikum hadha, di bulan ini, wa fi baladikum hadha, di negeri ini, di negeri Makkah. Ala, ketahuilah, wa inna amral jahiliyah kulluha tahta qadamayya mawdu'. Sesungguhnya segala perkara-perkara jahiliyah semuanya batal aku injak di bawah kedua kakiku, batal semuanya. Wa inna damal jahiliyah kulluha mawdu'. Inna dima'ana kulluha mawdu'. Darah kita semuanya batal semuanya. Wa awwalu damin adha,
Dan darah yang pertama aku batalkan adalah Damu bin Rabi'ah, darahnya Ibnu Rabi'ah, Ibnul Harith, Ibn Abdul Muttalib. Dia disusui di Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh Hudzail. Darahnya batil. Kemudian beliau mengatakan, wa inna ribal jahiliyah kulluha maudhu. Dan riba jahiliyah semuanya batal. Semuanya batil. Tidak ada gunanya. Wa awwalu riban adha'ahu ribana riba Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Riba pertama yang aku batalkan adalah ribanya kita, yaitu ribanya pamanku Abbas ibn Abdul Muttalib. Kulluhu maudhu', semuanya adalah batil, semuanya riba tersebut. Fattaqullaha fin nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kalian kepada para wanita-wanita, istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatil bi amanatillah. Kalian ambil para wanita itu menjadi istri kalian dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, yaitu aqdun nikah. Walakum alaihinna, dan hak kalian wahai para suami yang wajib ditunaikan, atau dan hak kalian para wanita yang wajib ditunaikan oleh para suami adalah yaitu kiswatuhunna wa rizquhunna. Hendaklah para suami memberi istrinya pakaian, hendaklah para suami memberinya makan. Kemudian walakum alaihinna, dan kewajiban istri terhadap suaminya, alla yuti'na furusyakum ahadan takrahuna. Jangan sampai para ibu-ibu, para istri membiarkan di rumahnya laki-laki maupun perempuan yang dibenci oleh suami masuk ke rumah kalian tanpa izin sang suami dan tanpa keredaan suami. Kemudian inni taraktu fikum, aku tinggalkan bagi kalian ma in tamassaktum bihi atau ma tasamtum bihi. Kalau kalian pegang teguh lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Qur'an. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentangku. Famadza antum qailun, apa yang kalian jawab? Nashhadu, kami bersaksi, kata para sahabat yang jumlah mereka di padang Arafah ratusan ribu saat itu. Apa yang kalian jawab? Nashhadu, kami bersaksi ya Rasulullah, annaka qad addait, engkau telah tunaikan amanat ini. Wa ballaghta, engkau sampaikan Islam. Wa nasahta, engkau telah nasihati umat ini. Lalu Nabi SAW sembari memberi isyarat dengan tangannya ke langit dan menunjukkan ke umatnya, beliau mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan bahwa aku telah sampaikan kepada mereka risalah Islam ini. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari khutbah yang mulia ini. Ini adalah khutbatul wada', perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di saat ini turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan pulang lengkapi nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Beliau menyebutkan wasiat yang paling inti yang pertama adalah wasiat untuk berpegang teguh dengan kitab Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini jelas dalam khutbah beliau mengatakan, inni taraktu fikum, aku tinggalkan bagi kalian ma in tasamtum bi, kalau kalian pegang teguh dia, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, kitab Allah, al-jamaah, jamaahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu telah dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala dalam wasiatnya, beliau mengatakan, fa'alaikum biluzumis sunnati, konsensus, tetaplah tegar, tetaplah berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Dengan izin Allah, sunnah itu yang akan menyelamatkan kita. Kenapa kita kumpul di satu tempat, di satu padang? Karena apa? Ini merupakan syiar Islam, menyatukan kaum muslimin, bukan berpencar, bukan berpecah belah, tidak. Maka yang menginginkan keselamatan, mari pegang teguh kitab Allah, bukan memegang dengan omongan, tapi praktik kita, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yumassikuna bikitab, orang-orang yang yumassikun, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kedua, agungnya masalah darah, masalah kehormatan, tidak boleh untuk ditumpah, tidak boleh untuk dicaci maki kehormatan seseorang tanpa hak.
Oleh karena itu Islam datang menjaga ad-daruriyatul khams, menjaga 5 hal yang utama dan urgen. Yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan dan nasab, kemudian menjaga harta, kemudian menjaga akal. Siapa yang melanggar salah satunya punya hukuman tersendiri dalam Islam. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW membatalkan semua perkara jahiliyah. Tidak ada unsur jahiliyah dalam Islam. Yang adalah kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Tidak ada namanya at-ta'assub, fanatisme. Tidak ada namanya at-tafarruq, perpecahan. Sampai Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. Dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Maka memecah belah Islam menjadi kelompok-kelompok, sekte-sekte yang berseberangan dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Ini merupakan adatul jahiliyah, adat jahiliyah. Kemudian wasiat yang keempat yang terkandung dalam wasiat yang mulia ini, yaitu imam, seorang alim, seorang pemimpin, hendaklah dialah yang pertama kali membimbing umat ini kepada jalan kebaikan. Lihat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, darah yang pertama kali kita rusak adalah yang kita batalkan, darahnya jahiliyah, yaitu darahnya Ibnu Rabi'ah. Ini keluarga Nabi SAW. Kemudian juga riba yang pertama kali kita rusak, kita batalkan adalah ribanya Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Maka kebenaran tidak kenal namanya keluarga, apalagi itu orang jauh. Justru keluarga inilah yang paling wajib pertama mengikuti yang hak ini. Dan keluarga ini pula ketika dia salah, wajib untuk kita salahkan. Ingat, tidak ada hubungan nasab bagi kita di hari kiamat, kecuali yang menghubungkan kita adalah yaitu amal kita dan persaudaraan kita seaqidah dan seiman. Kemudian wasiat yang kelima dalam wasiat Nabi SAW, perkara riba. Riba ini batal dalam Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Dan riba ini banyak jenisnya dan sangat merajalela di akhir zaman. Dan Nabi SAW mengatakan, la'anallah, Allah laknat pemakan riba, yang memberi makan, dua katibnya, dua tukang catatnya, sekretarisnya, kemudian juga orang yang menyaksikan, semua mereka itu sama hukumnya. Dan Nabi SAW bersabda, dirhamur riba, 1 dirham riba, yakuluhul mar, dia makan dan dia tahu itu riba, asyaddu min 36 zaniyah, lebih dahsyat dari 30 kali 6 zina. Dan minimal dosanya orang melaksanakan riba seperti dia menjimai, seperti dia menzinahi ibunya sendiri, fal-iyadzu billah. Kemudian masalah berikutnya, wanita punya hak akan ditunaikan oleh sang suami. Wahai bapak-bapak, istri diberikan pakaian Islami, jangan pakaian yang minim. Tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang Nabi SAW sebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, sinfani min ahli nar, 2 penduduk neraka belum dilihat oleh Nabi SAW. Di antaranya nisa kasiat, wanita yang berpakaian hukumnya bertelanjang. Siapa yang tanggung jawab ketika belum menikah seorang perempuan? Bapaknya yang tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sudah menikah, suaminya bertanggung jawab, akan diminta pertanggungjawaban Allah tabaraka wa taala. Rezeki yang halal, jangan mencari rezeki yang haram. Yang halal, doa kita mustajab, anak-anak kita akan baik, diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian bagi sang istri punya kewajiban terhadap suaminya, jaga diri. Di rumah kita jangan biarkan siapapun masuk, wahai para istri, dari orang-orang yang tidak disukai oleh suami kita. Lebih-lebih itu bukan mahram, jangan diizinkan ibu-ibu. Kita terlalu gampang sekarang ini. Oh, ini kawan saya, ini teman saya, tahu nyapa, dia adalah petugas Bang Cengok, Bang Rontok, datang ingin merusak kita, waliyadzubillah. Hati-hati para ibu-ibu, jangan biarkan siapapun masuk ke rumah-rumah kalian tanpa izin suami dan tanpa kerelaan suami. Ini masih belum tersampaikan kepada umat ini, sehingga banyak kita melalaikan masalah ini. Kemudian wasiat yang terakhir yang bisa kita petik dari wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, isyarat bahwasanya Allah tabaraka wa taala di atas langit.
Namun sebelum yang terakhir, kita katakan bahwasanya kelak hari kiamat akan ditanya para jamaah. Dua pertanyaan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ma min ahadin, setiap orang yunsyur lahu diwanan, akan dibukakan dua catatan. Satu catatan apa isinya? Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah. Satu catatannya apa isinya? Madza ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian terhadap para rasul. Untuk selamat dari pertanyaan yang pertama, tauhidkan Allah, jangan syirik. Untuk selamat dari catatan yang kedua, pertanyaan yang kedua, yaitu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, akidah ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya Allah tabaraka wa taala fil arsh, di atas arasnya, yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, layak dengan kebesarannya dan keagungannya, tidak serupa dengan makhluknya. Di sini di hadapan ratusan ribu para sahabat dan haji wada, dan di hari yang mulia, hari Jumat, di saat Nabi wukuf, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikan ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, saksikan mereka, bahwasanya mereka telah bersaksi aku telah sampaikan agama ini. Maka ketika Islam telah lengkap, tidak ada alasan bagi orang untuk mengada-ada dalam urusan agama ini. Fa shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa barakatuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Wa fil akhir, terakhir, begitu kita pulang nanti, segeralah untuk memotong hewan kurban kita. Dan yang sudah, maka bolehlah baginya untuk memotong kukunya, kumisnya, cabut bulu ketiaknya, cukur bulu kemaluannya, kuku-kukunya sudah diperkenankan. Selama belum jatuh kurbannya, tidak boleh dulu, sabar dulu sampai jatuh kurban tersebut. Kemudian bertakbir para jamaah, terus bertakbir sampai tanggal 13, tenggelam matahari tanggal 13, berakhirlah takbir kita di jalan raya, kemudian di masjid, dimanapun, di tempat kita tidur, sebagaimana Ibnu Umar dan juga sebagaimana sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhum wa ardhahum. Fataqabbalallahu duhayakum, semoga Allah azza wa jalla menerima korban-korban kita semua dan korban-korban antum semua. Barakallahu li wa lakum. Assallallahu azza wa jalla yuwaffiqna li yuhibbu wa yarda. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi Suria wa fi Filistin wa sa'ir bilad al-muslimin. Allahumma arham dha'fana wajbur kasrana waslil sakhimata qulubina. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.